Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rizky Rahmawati. Hari ini kakak ingin berbagi sedikit ilmu matematika untuk adik-adik kelas 4 sekolah dasar. Nah, materi yang akan kakak sampaikan pada hari ini adalah materi KPK dan EPB. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kakak telah menyusun menjadi 4 bagian. Yang pertama, kelipatan dan faktor bilangan. Yang kedua, kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Yang ketiga, bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi. Yang keempat, ada KPK dan EPB. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa pastikan adik-adik telah menyiapkan alat tulis dan buku yang akan digunakan untuk mencatat materi kali ini. Nah, pada bagian pertama, kita akan membahas kelipatan dan faktor bilangan. Mungkin anak-anak bertanya, apa sih Bu manfaat belajar KPK dan EPB? Pernahkah kalian mendatangi sebuah pesta ulang tahun atau mengadakan pesta ulang tahun? Nah, nanti di akhir acara kalian akan mendapatkan atau membagikan goodie bag kepada teman kalian yang berisi bingkisan makanan. Nah, untuk membuat sebuah goodie bag itu akan menggunakan konsep KPK dan EPB. Jadi, selain berguna di matematika, KPK dan EPB ini juga sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, simak dengan baik ya. Ngomong-ngomong kelipatan bilangan, kira-kira apa sih kelipatan bilangan itu? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Apa sih itu bilangan asli? Bilangan asli adalah himpunan bilangan positif yang bukan nol. Artinya bilangan asli akan dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Jadi bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami tentang kelipatan bilangan, kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, berapakah kelipatan dari bilangan 3? Kalau sebelumnya kita mengetahui bahwa kelipatan bilangan adalah perkalian bilangan yang kita cari kelipatannya dengan bilangan asli. Tadi bilangan asli dimulai dari 1, maka kita akan mengalihkan 1 dengan bilangan yang dicari, yaitu bilangan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12, 5 dikali 3 sama dengan 15, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari bilangan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Berapakah kelipatan dari bilangan 4? Nah, seperti tadi kita akan mulai mengalihkan dari 1. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 4 sama dengan 16, 5 dikali 4 sama dengan 20, dan seterusnya. Jadi, berapa nih kelipatan dari bilangan 4? Yap, benar sekali, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, satu contoh soal lagi nih. Berapakah kelipatan dari bilangan 5? Kita kalikan lagi yuk. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 5, 10. 3 dikali 5, 15. 4 dikali 5, 20. 5 dikali 5, 25, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Masih mudah bukan? Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor bilangan. Apa sih faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat dengan tepat membagi habis bilangan tersebut. Nah,
Untuk menentukan faktor dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan cara mencari pasangan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya sama dengan bilangan yang dicari faktornya. Selanjutnya kita akan membahas contoh faktor bilangan. Di sini ada soal pertama, yaitu berapakah faktor dari bilangan 32? Di pembahasan sebelumnya, untuk mencari faktor bilangan, kita harus mencari pasangan-pasangan bilangan, atau kita mencari angka-angka yang apabila kita kalikan akan menghasilkan 32. Nah, di sini telah diketahui bahwa pasangan bilangan yang menghasilkan 32 adalah 1 dikali 32 hasilnya 32 apabila kita kalikan. Lalu 2 dikali 16 32, 4 dikali 8 32. Dan bilangan yang kita cari faktornya adalah 32, maka samalah mereka. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu berapakah faktor dari bilangan 10. Tadi di awal ada kata habis membagi. Nah, di sini faktor dari bilangan 10 adalah kita cari yang habis membagi 10. Nah, di antaranya yaitu kita memeriksa bilangan bulat dari 1, yaitu apakah 1 habis membagi 10? Ya, benar, karena ketika 10 dibagi dengan 1 hasilnya kan 10 tok aja gitu, atau 10 tanpa koma-koma gitu. Nah, jadi artinya 1 itu bisa membagi habis bilangan 10. Selanjutnya ada 2. Apakah 2 habis membagi bilangan 10? Ya, benar, karena 10 dibagi 2 hasilnya 5. Selanjutnya 10 dibagi 3 hasilnya 3,33. Lalu 10 dibagi 4 hasilnya 2,5. Lalu 10 dibagi 5 hasilnya 2. 10 dibagi 6 hasilnya 1,66. 10 dibagi 7 hasilnya 1,42. 10 dibagi 8 hasilnya 1,25. 10 dibagi 9 hasilnya 1,11. Jadi faktor dari bilangan 10 adalah yang bilangannya tidak dalam bentuk desimal, yaitu 1, 2, 5, 10. Itulah faktor dari bilangan 10. Selanjutnya pada bagian kedua kita akan membahas tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, kelipatan persekutuan bilangan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Nah, kelipatan persekutuan ditentukan dengan menuliskan kelipatan-kelipatan dari kedua bilangan dan mencari serta menandai kelipatan yang sama dari kedua bilangan. Nah, agar lebih paham kita lihat ke contoh soal. Yang pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 12. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita terlebih dahulu mencari kelipatan 4. Nah, mencari kelipatan 4 artinya kita mengalihkan 4 dengan bilangan asli. 1 dikali 4, 4, 2 dikali 4, 8, 3 dikali 4, 12, dan seterusnya. Lalu kita mencari kelipatan 12, sama seperti 4, kita mengalihkan 12 dengan bilangan asli. 1 dikali 12, 12, 2 dikali 12, 24, 3 dikali 12, 36, dan seterusnya. Nah, adik-adik, coba deh cari dari anggota kelipatan-kelipatan 4 dan 12 itu yang sama. Nah, dapat kita lihat bahwa ada 12 di kelipatan 4, ada juga 12 di kelipatan 12. Ada 24 di kelipatan 4 dan ada 24 di kelipatan 12. Itu yang sama. Lalu cari lagi nih adik-adik, mana lagi yang sama. Maka kelipatan persekutuan adalah yang sama tadi.
maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 12 adalah 12, 6, 24, 36, dan 60. Nah, kita lanjut ke faktor persekutuan bilangan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Nah, contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 15 dan 30. Nah, pertama-tama kita mencari faktor dari 15 terlebih dahulu, yaitu faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 30, 1, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari mana kita dapatkan angka-angka ini? Kita melakukan memeriksa apakah 1 bisa membagi habis 15. Jawabannya bisa, karena ketika 15 kita bagi dengan 1, hasilnya kan 15. Itu bilangan bulat yang tidak berbentuk desimal. Jadi di sini 1 termasuk dari faktor dari 15. Begitupun juga pada faktor yang 30. Jadi faktor persekutuan dari 15 dan 30 adalah 1, 3, 5, dan 15. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi. Nah, bilangan prima dan faktor prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka bilangan prima itu terdiri dari mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, dan seterusnya, di mana angka-angka ini hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri atau dirinya sendiri. Lalu kita akan membahas faktor prima suatu bilangan, di mana merupakan bilangan-bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh faktor prima, yaitu berapakah faktor prima dari 32? Nah, di sini dari contoh sebelumnya kita telah mencari faktor prima dari 32 melalui pasangan bilangan. Nah, pasangan bilangan tersebut menghasilkan faktor prima dari 32 yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, di sini maka faktor primanya adalah bilangan yang merupakan bilangan prima atau bilangan yang termasuk bilangan prima. Di sini faktor 32 yang merupakan bilangan prima adalah 2. Jadi faktor prima dari 32 adalah 2. Selanjutnya kita akan membahas faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Faktorisasi prima adalah bentuk perkalian semua faktor prima yang menghasilkan bilangan tersebut. Nah, faktorisasi prima dapat dengan mudah diperoleh dengan menggunakan pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Pohon faktor adalah deretan pembagian yang turun ke bawah dengan menggunakan bilangan prima. Nah, kita lanjut ke contoh faktorisasi. Nah, di sini ada soal, yaitu tentukan faktorisasi prima dari 15, 30, dan 45 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini sudah ada pohon faktor dari 15, 30, dan 45. Di mana tadi pohon faktor merupakan deretan pembagian yang turun ke bawah dengan menggunakan bilangan prima. Nah, di sini 3, 5, 2 itu merupakan bilangan prima. Jadi ketika 15 kita cari pohon faktornya, terutama kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil yang menghasilkan bilangan bulat atau bilangan prima gitu.
Nah, di sini 15 dibagi 3 adalah 5. Lalu pada 30 yaitu 30 dibagi 2 adalah 15. 15 dibagi 3 adalah 5. Dan pada 45 ada 45 dibagi 3 hasilnya 15. Lalu 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka faktorisasi dari 15 adalah perkalian semua faktor primanya, yaitu 3 dikali 5. Lalu faktorisasi dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Lalu faktorisasi dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Agar lebih cantik, kita rubah 3 itu dalam bentuk berpangkat, yaitu 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu KPK dan EPB. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Nah, KPK dua bilangan atau lebih adalah perkalian semua angka faktor prima yang ditulis dan dicari pangkatnya yang terbesar. Kalau nilainya tadi yang kecil, sekarang pangkatnya yang paling besar. Nah, kita ke contoh soal. Sebelum itu, kita ketahui dulu bahwa KPK dapat ditentukan dengan menggunakan kelipatan persekutuan dan dapat menggunakan faktorisasi prima. KPK itu berguna untuk menyamakan penyebut dari pengurangan atau penjumlahan pecahan bilangan. Kita kembali ke contoh soal kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di sini kita diminta untuk mencari KPK dari 12 dan 18 dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Artinya kita mencari terlebih dahulu kelipatan dari 12, lalu kelipatan 18, lalu kelipatan persekutuan dari dua bilangan tersebut, melihat dan menganalisis mana yang kecil nilainya dan dapatlah KPK. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu kelipatan dari 12. Nah, kelipatan dari 12 artinya kita mengalihkan 12 dengan bilangan asli. 1 dikali 12, 12. 2 dikali 12, 24. 3 dikali 12, 36. 4 dikali 12, 48, dan seterusnya. Lalu pada kelipatan 18, kita mengalihkan 18 dengan bilangan asli, yaitu 1 dikali 18, 18. 2 dikali 18, 36. 3 dikali 18, 54, dan seterusnya. Nah, setelah mendapat kelipatan dari dua bilangan tersebut, kita mencari kelipatan persekutuannya atau kita mencari kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut, dari 12 dan 18. Coba adik-adik lihat angka mana yang sama. Nah, setelah kakak tandai angka yang sama yaitu 36 dan 108. Itu artinya 36 dan 108 merupakan kelipatan persekutuan dari 12 dan 18. Karena kita mencari KPK, maka kita mencari nilai yang terkecil. Artinya dilihat dari 36 dan 108, yang paling kecil adalah 36. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mencoba menggunakan cara lain, yaitu mencari KPK dari 12 dan 18 dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita ingat kembali bahwa faktorisasi prima itu kita menggunakan pohon faktor, yang mana pohon faktor ini merupakan deretan pembagian yang turun ke bawah dengan menggunakan bilangan prima. Nah, kita akan mencari pohon faktor dari 12 dan 18, yaitu seperti pada gambar ya adik-adik, bahwa 12 ketika kita bagi 2 hasilnya 6, ketika 6 kita bagi dengan 2 yang merupakan bilangan prima hasilnya 3, begitu juga dengan 18, sehingga kita dapatlah faktorisasi, di mana faktorisasi adalah kita mengalihkan semua faktor prima yang ada.
di mana faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Bentuk cantiknya yaitu 2 kuadrat dikali 3. Lalu faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Bentuk cantiknya adalah 2 dikali 3 kuadrat. KPK dengan menggunakan faktorisasi prima ditentukan dengan cara mengalihkan semua faktor primanya. Ya, dan jika ada faktor yang sama, maka diambil faktor yang pangkatnya terbesar. Coba deh adik-adik cari mana yang pangkatnya terbesar. Ya, ada di sana yaitu 2 kuadrat dan 3 kuadrat. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 2 kuadrat dikali 3 kuadrat atau 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, dari soal nomor 1 dan 2, apabila kita lihat walaupun berbeda cara mencari KPK-nya, hasilnya tetap sama bukan? Yaitu 36. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. FPB dari dua bilangan adalah hasil kali semua faktor prima yang sama dan pangkat terkecil. FPB dapat ditentukan dengan menggunakan faktor persekutuan bilangan dan faktorisasi prima. FPB bermanfaat untuk menyederhanakan penyebut suatu pecahan. Nah, untuk lebih paham, kita akan membahas contoh soal, yaitu tentukan FPB dari 12 dan 18 dengan menggunakan faktor persekutuan. Artinya, kita mencari terlebih dahulu faktor dari 12 dan faktor dari 18. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu faktor dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah anggota dari faktor 12 dan 18 yang sama. Ada di 12 dan ada juga di 18, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Anggota terbesar dari faktor persekutuan tersebut adalah 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, selain menggunakan faktor persekutuan, kita dapat mencari FPB ini menggunakan faktorisasi prima. Nah, seperti contoh soal nomor 2 ini, kita diminta untuk mencari FPB dari 12 dan 18 dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, karena kita menggunakan faktorisasi prima, maka kita mencari terlebih dahulu pohon faktor dari setiap bilangan, yaitu pohon faktor dari 12 dan pohon faktor dari 18. Nah, seperti pada gambar, pohon faktor dari 12 itu pertama deretan pembaginya yaitu 2, 2, dan 3, sedangkan 18, 2, 3, dan 3. Maka faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Menjadi bentuk lebih cantik yaitu 2 kuadrat dikali 3. Faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 2 dikali 3 kuadrat. FPB dengan faktorisasi prima ditentukan dengan cara mengalihkan semua faktor primanya, dan jika ada faktor yang sama, maka diambil faktor yang pangkatnya terkecil. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Dari contoh nomor 1 dan 2 ini hasilnya tetap sama bukan? Nah, ya kita sudah ada di ujung pembelajaran dong. Kakak harap materi yang kakak berikan dapat bermanfaat dan membantu adik-adik semua dalam belajar materi KPK dan FPB, dan semoga berguna untuk mengatasi kesulitan adik-adik sebelumnya
dalam materi KPK dan EPB. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.